Hai semua, balik lagi sama gua Muhammad Rizky Saputra. Jadi di konten kali ini gua bakal bahas lagi tentang sepak bola. Dan sebelum gua bahas lebih lanjut, boleh dulu tinggalkan komen di bawah apapun itu, saran, kritik, dan juga like, share ke teman-teman lo. Kasih tahu ada channel yang ngebahas berita bola dan juga langganan. Yuk bergabung. Klik tombol subscribe di bawah biar gua makin semangat ngontennya cuy. Oke, kalau udah semuanya makasih. Langsung aja kita mulai ke pembahasan hari ini. Let's check 'em out, bro. Hari ini gue bakal bahas Martin Paes. Yap, gue bakal bahas curhatan hati Martin Paes setelah gak dipanggil sama Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Yap, seperti yang kita tahu, Sintayong udah memanggil 22 nama pemain untuk melawan Irak di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan di 22 nama tersebut gak ada nama Martin Paes. Yap, Martin Paes gak dipanggil sama Sintayong karena beberapa alasan. Dan di sini gue bakal ulas apa curhatan isi dari Martin Paes setelah gak bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Berikut gue bahas semuanya di sini hari ini. Jadi tak lama setelah Sintayong mengeluarkan pemain-pemain untuk melawan Irak dan gak ada nama Martin Paes, Paes langsung membuat curhatan hatinya di Instastory-nya. Sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatnya, kata Martin Paes. Yap, jadi itulah kata dari Martin Paes dari akun Instagramnya. Dari itu curhatan dari Martin Paes, dan dia berharap bisa secepat mungkin membela timnas dan nanti dia berharap bisa bermain saat melawan Filipina di 11 Juni nanti. Dan Sintayong gak membawa dia karena beberapa alasan, cuy, bukan dia gak dipanggil karena beberapa alasan dan gua bakal bahas di sini. Sintayong cuma memanggil Hernando sama Adi Satrio di pos penjaga gawang dan juga Nadeo nggak dipanggil sama Koshin. Jadi kenapa Martin Paes sampai nggak dipanggil ke timnas Indonesia? Yap, jadi gua bakal bahas kenapa kiper 25 tahun ini nggak bisa membela timnas saat bersua Irak nanti, cuy. Yap, jadi penyebab yang pertama adalah Martin Paes saat membela timnas Belanda. Umurnya udah 22 tahun, dia dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk berubah menjadi WNI Indonesia. Karena pemain dinyatakan bisa berpindah warga negaraan di umur 21 tahun ke bawah, cuy. Jadi kalau udah lewat, dia gak bisa berpindah negara. Maupun dia mempunyai cap bersama senior maupun junior. Kalau udah lebih dari 21 tahun, katanya nggak bisa pindah warga negara dari Belanda ke Indonesia. Jadi itu masalah dari Martin Paes, dan juga nggak membela timnas Belanda kurang lebih dari 3 tahun, dan juga nggak lebih dari 3 kali. Jadi itu penyebab Martin Paes belum bisa resmi membela timnas kita, cuy. Tapi Martin Paes udah resmi menjadi WNI bulan lalu. Jadi dia cuma butuh persyaratan itu. Dia bakal naik sidang nanti dan dia bakal berusaha semaksimal mungkin buat membela timnas kita, cuy. Jadi kenapa Koshin tidak memanggil Martin Paes? Karena persyaratan ini, jadi dia belum memenuhi syarat untuk membela timnas kita, cuy, karena dia dulu udah umurnya udah lewat untuk membela timnas, karena umur dia dulu udah 22 tahun dan sekarang umur dia udah 25 tahun, jadi dia belum memenuhi syarat. Dan dia sendiri, Martin Paes, dia pengen berusaha buat secepat mungkin membela timnas kita support terus Martin Paes. Dia punya niat, dia punya keinginan untuk membela timnas kita, cuy. Dan dia juga gak terpaksa membela timnas. Dia ingin membantu timnas ke Piala Dunia, cuy. Nantinya Martin Paes dikabarkan bakal menaik sidang di Arbitrase Olahraga CAS
Dia bakal berusaha untuk memenuhi syarat untuk bisa membela timnas kita cuy di ajang kualifikasi nanti. Semoga dia bisa bermain nanti di Filipina, saat melawan Filipina di GBK ya, di stadion kita pada 11 Juni nanti. Dan gue harap kita menang melawan Irak dan memastikan untuk lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Yap, jadi kehadiran Martin Paes sangat kita butuhkan, dan juga Sintayong udah mengatakan dia sangat butuh sama Martin Paes. Ini Martin Paes kiper idaman dari Koshin. Dia berharap masalah Martin Paes segera tuntas. Dia bisa nanti naik sidang dan sidangnya dimenangkan oleh Martin Paes. Dia bisa membela tim Garuda dan diharapkan oleh semua, oleh Koshin, dia bisa bermain saat melawan Irak dan juga Filipina cuy. Karena Koshin pengen banget ya menambah amunisi di pos penjaga gawang. Jadi Martin Paes ini sangat diharapkan bisa bermain nanti. Walaupun dia gak bisa bermain di Irak, gak melawan Irak, gua harap, kita semua harap dia bisa bermain di saat melawan Filipina nanti di GBK. Gua harap semua yang terbaik buat Martin Paes. Semoga sidang dimenangkan sama Martin Paes dan segera cepat membela timnas. Gue juga terharu sama Martin Paes cuy. Kemarin dia nyatakan beritanya, dia sempat belajar bahasa Indonesia, bahasa kita. Dia sempat belajar bahasa Indonesia, dia sempat menghafal lagu Indonesia Raya dan juga menghafal Pancasila cuy. Jadi dalam hatinya Martin Paes udah nasionalisme banget. Dia pengen banget, dia keinginan banget buat membela timnas kita, Dia nggak terpaksa membela timnas kita, dia dari hati ingin membela timnas. Tentu gue suka banget pemain kayak gini, karena gue pengennya pemain yang bermain dengan hati buat timnas kita cuy, bukan mencari popularitas ataupun mencari ketenaran lah di negara kita. Gue harap masalah Martin Paes segera rampung, segera diproses, segera naik sidang nanti, semoga dia menang dan bisa bermain. Gua harap 2 pertandingan terakhir kita di round 2 ini bisa ada Martin Paes. Kita harap semuanya cuy. Kita support terus Martin Paes ya, kita kasih semangat, jangan putus semangat dari Martin Paes, karena gua yakin Martin Paes secepat mungkin dia bisa membela timnas kita cuy. Dan gua harap buat timnas Indonesia, semoga nanti di 6 Juni kasih performa terbaik, full squad, lu main mati-matian supaya kita lolos ke round 3. Kita habis, kita obok-obok tuh si Irak, balas dendam sama Irak, dan juga Filipina kita habisin juga, oke? Dan buat lo semua pecinta sepak bola tanah air, pendukung, fans semuanya, mari kita support timnas kita yang berlaga nanti. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan gua hari ini. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Gua Putra, assalamualaikum, bye bye.